Apakah kegagalan berulang adalah tanda bahwa kita harus menyerah? Atau justru ujian terakhir sebelum keberhasilan tiba? Ada satu kegelisahan yang jarang dibicarakan secara jujur, tetapi diam-diam hidup di kepala banyak orang. Kapan sebenarnya seseorang harus berhenti mencoba? Dan kapan ia harus kembali mencoba meski sudah berkali-kali gagal? Pertanyaan ini tidak pernah sederhana. Karena jawabannya selalu beririsan dengan rasa sakit, harga diri, dan penilaian sosial. Kegagalan yang berulang bukan sekadar peristiwa teknis. Ia meninggalkan bekas emosional yang nyata. Setiap upaya yang tidak membuahkan hasil menggerus harapan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya muncul kelelahan yang bukan lagi fisik, melainkan batin. Pada saat yang sama, berhenti juga bukan pilihan yang bebas dari beban. Ada stigma yang menunggu, dianggap lemah, dianggap tidak tahan banting, dianggap mental rapuh. Disinilah dilema itu menjadi tajam dan menyiksa. Masyarakat sering menyederhanakan persoalan ini menjadi hitam dan putih. Bertahan dianggap terhormat. Berhenti dianggap memalukan. Padahal kehidupan tidak berjalan sesederhana slogan motivasi. Banyak orang bertahan bukan karena yakin jalannya masih masuk akal, melainkan karena takut pada cap sosial. Sebaliknya, banyak orang berhenti bukan karena malas, tetapi karena sudah membaca kenyataan dengan jernih. Kebijaksanaan tidak lahir dari kemampuan menahan rasa sakit tanpa batas, melainkan dari kemampuan menilai situasi dengan kepala dingin. Pertanyaan yang lebih tepat bukan berapa kali saya gagal, tetapi apakah kegagalan ini masih mengandung kemungkinan yang masuk akal untuk diperbaiki. Secara psikologis, kegagalan bukan pengalaman netral. Otak manusia memproses kegagalan sebagai ancaman terhadap posisi sosial dan rasa aman diri. Inilah sebabnya mengapa kata-kata seperti cupu atau pengecut terasa begitu menyakitkan. Bukan karena kata itu benar, melainkan karena ia menyentuh ketakutan paling dasar manusia, ditolak dan tidak diakui. Masalah muncul ketika keputusan hidup mulai digerakkan oleh ketakutan tersebut. Ketika seseorang terus mencoba bukan karena melihat peluang yang rasional, melainkan karena ingin membuktikan sesuatu pada orang lain, maka usaha itu perlahan berubah menjadi beban. Ketekunan yang sehat selalu disertai kesadaran. Ketekunan yang lahir dari rasa takut justru menggerogoti martabat diri. Penting untuk memisahkan antara identitas diri dan performa. Gagal dalam satu bidang tidak pernah otomatis berarti gagal sebagai manusia. Kegagalan seharusnya diperlakukan sebagai data, bukan sebagai vonis atas nilai diri. Orang yang mampu berkata, upaya ini tidak berhasil akan lebih jernih dibanding orang yang berkata, saya memang tidak berguna. Selama kegagalan masih memberi informasi baru, selama ia masih memperkaya pemahaman dan keterampilan, maka mencoba lagi tetap masuk akal. Akan tetapi, ketika kegagalan hanya mengulang luka yang sama tanpa pertumbuhan berarti, disitulah kewarasan mulai diuji. Banyak orang terjebak pada kesalahan berpikir yang sederhana, mengira semakin lama bertahan berarti semakin mulia. Padahal durasi tidak selalu sebanding dengan kualitas. Mengulang tindakan yang sama, dengan cara yang sama, dalam kondisi yang sama, sambil berharap hasil berbeda, bukan tanda mental kuat, melainkan tanda kegagalan berpikir. Kegigihan yang sehat selalu bersifat adaptif. Ia bergerak, belajar, dan menyesuaikan diri. Jika strategi berubah, keterampilan meningkat, dan sudut pandang bertambah, maka mencoba lagi adalah keputusan yang rasional. Sebaliknya, jika yang berubah hanya tingkat kelelahan, sementara pendekatan tetap sama, maka yang terjadi bukan perjuangan, melainkan pengurasan diri. Disinilah pentingnya membedakan antara proses dan hasil. Jika setelah bertahun-tahun mencoba seseorang tidak menjadi lebih cakap, lebih bijak, atau lebih sadar diri,
maka proses itu sendiri patut dipertanyakan. Ada pula aspek waktu dan peluang yang sering diabaikan. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dikembalikan. Setiap tahun yang dihabiskan pada jalan yang buntu adalah tahun yang hilang dari kemungkinan lain yang lebih sesuai. Bertahan terlalu lama pada satu tujuan yang salah seringkali lebih merugikan daripada berhenti lebih awal dengan kepala tegak. Istilah bukan rezeki sering dipakai dengan dua cara yang keliru. Ada yang menggunakannya terlalu cepat sebagai alasan untuk tidak berusaha sungguh-sungguh. Ada pula yang menolaknya sama sekali, seolah mengakui batas adalah dosa. Padahal, secara rasional, sesuatu baru layak disebut bukan rezeki ketika semua faktor yang bisa dikendalikan telah diupayakan secara maksimal. Maksimal tidak berarti sampai hancur. Maksimal berarti tujuan jelas, strategi beragam, masukan dicari, kemampuan ditingkatkan, dan usaha dijalankan secara konsisten dalam waktu yang wajar. Jika setelah semua itu peluang tetap tertutup karena faktor di luar kendali, maka berhenti bukan kegagalan, melainkan penutupan satu bab dengan sadar. Kesadaran ini biasanya hadir dengan tenang. Tidak meledak-ledak, tidak penuh pembenaran. Ada rasa cukup. Tidak ada lagi pertanyaan, bagaimana jika? Di titik ini, berhenti justru menjadi kemenangan atas ego sendiri. Sebaliknya, jika satu-satunya alasan bertahan hanyalah takut pada penilaian orang lain, maka keputusan itu patut dipertanyakan. Orang yang terus memaksa diri demi menjaga citra seringkali bukan pemberani, melainkan orang yang takut menghadapi kenyataan. Keberanian tidak hanya diuji saat seseorang mencoba lagi setelah jatuh. Ia juga diuji saat seseorang memilih berhenti dengan sadar. Mengganti arah bukan tanda kekalahan, melainkan tanda kecerdasan adaptif. Dalam kehidupan, yang bertahan bukan yang paling keras, melainkan yang paling mampu membaca situasi dan menyesuaikan diri. Hidup bukan perlombaan satu jalur. Berhenti pada satu medan tidak pernah berarti berhenti pada kehidupan. Banyak orang gagal bukan karena kurang gigih, tetapi karena terlalu lama bertahan pada sesuatu yang tidak selaras dengan kapasitas dan nilai dirinya. Ukuran utama bukan apa kata orang, melainkan apakah keputusan itu lahir dari penilaian yang jujur, rasional, dan bertanggung jawab. Terus mencoba ketika masih ada celah logika untuk diperbaiki adalah kebajikan. Berhenti ketika satu-satunya yang tersisa hanyalah ego, dan rasa takut juga adalah kebijaksanaan. Pada akhirnya, seseorang tidak pernah benar-benar gagal ketika ia setia pada akal sehat dan nurani sendiri. Setiap pemberhentian yang disadari adalah persiapan untuk langkah yang lebih tepat. Dan setiap langkah yang diambil dengan kesadaran penuh, entah maju atau berbelok, selalu lebih bermartabat daripada bertahan tanpa arah.